Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Perkenalkan, nama saya Uray Fadli Raihanda atau yang biasa dipanggil sebagai Azril. Nomor absen saya adalah 31 dan teman saya Jessica Cindi Ervani atau yang biasa dipanggil dengan Jess. Nomor absen saya 15. Pada video kali ini, kami akan melakukan percobaan mengenai elastisitas, khususnya pada susunan pegas. Materi ini merupakan bagian dari bab 2 pada buku pelajaran fisika kami. Kami akan melakukan percobaan untuk menentukan konstanta pegas pada 4 jenis susunan pegas, yaitu susunan seri, susunan tunggal, susunan paralel, dan susunan gabungan. Dalam percobaan ini, kami menggunakan beban dengan massa 50 gram dan 100 gram. Sebelum memulai percobaan, mari kita pahami terlebih dahulu konsep elastisitas, hukum Hooke, dan rumus-rumus yang terkait dengan susunan pegas. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kita yel dulu yuk. Yuk, Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Fisik easy, fun, and enjoyable. Fisik Madali, Matsaya, Atkasya, Semansa bisa, Semansa hebat, Semansa jaya. yuk simak dengan baik ya teman-teman. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan atau sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah gaya yang diberikan padanya dihilangkan. Sederhananya, benda elastis akan memulihkan diri setelah mengalami perubahan bentuk sementara. Contoh elastisitas adalah pegas. Saat kamu menarik sebuah pegas, ia akan memanjang. Namun, ketika kamu melepaskan tarikanmu, pegas akan kembali ke ukuran semula. Hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum dasar yang menjelaskan hubungan antara gaya yang diberikan pada sebuah pegas dengan pertambahan panjang pegas. Hukum ini menyatakan bahwa besarnya gaya yang diperlukan untuk meregangkan atau memampatkan sebuah pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas tersebut. Rumus hukum Hooke sebagai berikut. F atau gaya sama dengan min konstanta dikali delta X atau pertambahan panjang pegas. Tanda negatif diberikan karena arah gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah gerak pegas. Susunan pegas memiliki 4 macam. Yang pertama, susunan pegas tunggal. Susunan pegas tunggal adalah susunan pegas yang hanya membutuhkan satu pegas. Yang kedua, susunan pegas seri. Susunan pegas seri adalah susunan pegas yang disusun secara berhubungan. Yang ketiga, susunan pegas paralel. Susunan pegas paralel adalah susunan pegas yang digantung secara berdampingan. Yang keempat, susunan pegas gabungan. Susunan pegas gabungan adalah susunan pegas yang menggabungkan susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Untuk alat dan bahan yang digunakan, kami menggunakan dua bambu dengan ukuran 40 dan 20 cm. Kemudian, kami menggunakan massa batu seberat 100 gram dan 50 gram, 3 pentil sebagai alternatif pegas, plastik untuk wadah massa, dan penggaris untuk mengukur panjang pentil. Baik, sekarang kami akan melakukan perhitungan untuk susunan pegas tunggal. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada Bambu sepanjang 40 cm, yang kedua ada penggaris sepanjang 30 cm, terus ada pentil atau pegas sebagai alternatif pegas. Yang terus ada juga batu sebesar atau seberat 100 gram dan ada batu juga seberat 50 gram. Kemudian ada plastik yang sudah dibolongin sebagai tempat menaruh batunya. Langsung saja kita ke praktiknya. Yang pertama, mengikatkan pentil atau pegas ke bambunya. Kemudian ikatkan ujung pentil bawah ke plastik.
setelah plastik diikatkan, kita akan menghitung panjang mula-mula dari pentil ini. Panjang mula-mulanya adalah 11,5 cm. Kemudian setelah diketahui panjang mula-mulanya, kita masukkan batu seberat 50 gram dan 100 gram ke dalam plastiknya, atau batu atau massa seberat 150 gram. Kemudian diketahui panjang setelah diberi masanya adalah 15 cm. Baik, setelah ini adalah cara untuk menghitung konstanta pada susunan pegas tunggal. Mohon diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menghitung konstanta pegas susunan tunggal. Diketahui, masanya adalah 100 gram ditambah 50 gram menjadi 150 gram. Panjang mula-mulanya adalah 11,5 cm. Panjang setelah diberi massa adalah 15 cm. Yang ditanya adalah konstanta. Untuk menghitung konstanta, kita akan menggunakan rumus gaya dibagi delta X. Rumus gaya adalah massa dikali percepatan gravitasi, dibagi dengan panjang setelah diberi massa dikurang panjang mula-mula. Kemudian kita masukkan angkanya. Massanya adalah 150 gram dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 10. Dibagi dengan panjang setelah diberi massa yaitu 15 cm dikurang panjang mula-mula yaitu 11,5 cm. Untuk menghitung 150 gram dikali 10, kita harus mengubah satuannya terlebih dahulu. Kita akan mengubah satuan gram ke kilogram. Untuk mengubah 150 gram ke kilogram, 150 gram akan kita bagi dengan angka 100. Hasilnya adalah 0,15 kg dikali 10. Dibagi dengan 15 dikurang 11,5 cm, yaitu 3,5 cm. 0,15 kg dikali 10, hasilnya adalah 1,5 Newton. Dibagi dengan 3,5 cm yang akan kita ubah terlebih dahulu ke meter dengan cara dibagi 100. 3,5 cm dibagi 100 hasilnya adalah 0,035 meter. Untuk menghitung 1,5 Newton dibagi 0,035 meter, kita akan melakukan pembagian antar pecahan. 1,5 Newton jika diubah ke pecahan menjadi 15/10. Mengapa 10? Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Dibagi dengan 0,035 meter, jika diubah ke dalam bentuk pecahan, akan menjadi 35/1000. Mengapa 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. Kemudian akan kita kalikan. 15/10 dikali 1000/35. 15 dikali 1000 hasilnya adalah 15.000 dibagi dengan 10 dikali 35 hasilnya adalah 350. 15.000 dibagi 350 hasilnya adalah 42,85 Newton per meter. Jadi, hasil dari konstanta pegas susunan tunggal berdasarkan hitungan ini adalah 42,85 Newton per meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari dan menghitung konstanta pegas seri. Untuk bahannya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja pada susunan ini kita akan menambahkan 1 buah pentil. Langkah pertama, kita akan menyiapkan bambu sepanjang 40 cm dan pentil ini akan kita ikatkan pada bambu.
Nah, pada pentil yang lain kami telah mengikatkan plastik. Kami sudah mengikatkan pada plastik supaya mempermudah kami untuk melakukan praktikum. Nah, pentil 1 akan kita ikat pada pentil 2. Nah, untuk menghitung konstantanya, kita harus mencari panjang mula-mulanya terlebih dahulu. Nah, kita akan mencari panjang mula-mula 1. Untuk panjang mula-mula 1, kita mendapatkan 17 cm. Untuk panjang mula-mula 2, kita mendapatkan 20 cm. Nah, kemudian kita akan menambahkan masanya. Untuk massa masih seperti susunan yang pertama, yaitu 100 gram ditambah dengan 50 gram menjadi 150 gram. Kemudian kita akan menghitung panjang akhir 1. Panjang akhir satunya adalah 20 cm. Kemudian panjang akhir 2-nya adalah 24 cm. Nah, setelah mencari panjang mula-mula dan panjang akhirnya, yuk kita hitung konstantanya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan menghitung konstanta pegas susunan seri. Diketahui masanya adalah 100 gram ditambah 50 gram, hasilnya adalah 150 gram. Kemudian, kita konversikan dalam bentuk kilogram dengan cara 150 gram dibagi 100. Hasilnya adalah 0,15 kilogram. Panjang mula-mula 1 adalah 17 cm. Panjang mula-mula 2 adalah 20 cm. Panjang setelah diberi massa 1 adalah 20 cm. Panjang setelah diberi massa 2 adalah 24 cm. Yang ditanya adalah konstanta serinya. Kita akan menghitung konstanta 1 terlebih dahulu. Menggunakan rumus gaya dibagi perubahan panjang. Rumus gaya adalah massa dikali percepatan gravitasi dibagi panjang setelah diberi massa 1 dikurang panjang mula-mula 1. Massanya adalah 0,15 kg dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 10. Kemudian dibagi dengan panjang setelah diberi massa 1 yaitu 20 cm dikurang dengan panjang mula-mula 1 yaitu 17 cm. 0,15 kg dikali 10 hasilnya adalah 1,5 Newton. Kemudian dibagi dengan 20 cm dikurang 17 cm hasilnya adalah 3 cm. Nah, kita akan mengkonversikan 3 cm ini ke meter dengan cara dibagi 100. 1,5 dibagi dengan 3 dibagi 100 hasilnya adalah 0,03 meter. Nah, untuk menghitung 1,5 Newton dibagi dengan 0,03 meter, kita akan melakukan pembagian antar pecahan.
1,5 dalam bentuk pecahan adalah 15/10. Dibagi dengan 0,03 meter dalam bentuk pecahan adalah 3/100. Kemudian kita kalikan. 15/10 dikali 100/3. 15 dikali 100 hasilnya adalah 1.500. Dibagi dengan 10 dikali 3 hasilnya adalah 30. 1.500 dibagi 30 hasilnya adalah 50 Newton per meter. Jadi, konstanta satunya adalah 50 Newton per meter. Nah, kita akan menghitung konstanta duanya menggunakan rumus yang sama, yaitu gaya dibagi perubahan panjang. Rumus gaya adalah massa dikali percepatan gravitasi dibagi dengan panjang setelah diberi massa 2 dikurang panjang mula-mula 2. Massanya adalah 0,15 kg dikali 10. Dibagi dengan panjang setelah diberi massa 2 yaitu 24 cm dikurang panjang mula-mula 2 yaitu 20 cm. 0,15 dikali 10 hasilnya adalah 1,5 Newton. Dibagi dengan 24 cm dikurang 20 cm hasilnya adalah 4 cm. Kemudian 4 cm ini akan kita konversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk meter. Dengan cara 4 cm dibagi 100. Hasilnya adalah 0,04 meter. Jadi 1,5 dibagi 0,04 meter. Untuk menghitung 1,5 per 0,04 meter, kita akan menghitungnya dengan pembagian antar pecahan. 1,5 dalam bentuk pecahan adalah 15/10. Dibagi dengan 0,04 meter dalam bentuk pecahan adalah 4/100. Kemudian kita kalikan. 15/10 dikali dengan 100/4. 15 dikali 100 hasilnya adalah 1.500. Dibagi dengan 10 dikali 4 hasilnya adalah 40. 1.500 dibagi 40 hasilnya adalah 37,5 Newton per meter. Jadi, konstanta duanya adalah 37,5 Newton per meter. Kemudian, kita akan menghitung konstanta serinya. Diketahui masanya adalah 100 gram ditambah 50 gram, kemudian menjadi 150 gram. Diubah ke dalam bentuk kilogram menjadi 0,15 kg. Panjang mula-mula satunya adalah 17 cm, panjang mula-mula duanya adalah 20 cm, panjang setelah diberi massa 1 adalah 20 cm, panjang setelah diberi massa 2 adalah 24 cm. Yang ditanya kali ini adalah konstanta serinya. Untuk menghitung konstanta seri, kita menggunakan rumus gaya seri dibagi dengan konstanta seri. Sama dengan gaya 1 ditambah gaya 2 dibagi dengan konstanta 1 ditambah dengan konstanta 2. Atau 1 per konstanta 1 ditambah 1 per konstanta 2. Sama dengan 1 per konstanta satunya adalah 50 Newton per meter ditambah dengan 1 dibagi konstanta 2-nya adalah 37,5. Kita akan menghitung pecahan ini dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut dari 50 dan 37,5. Sama dengan 37,5 ditambah 50 dibagi dengan 1875. 37,5 ditambah 50 hasilnya adalah 87,5. Dibagi dengan 1875.
Hasilnya adalah 0,0406 Newton per meter. Jadi, konstanta serinya adalah 0,046 Newton per meter. Baik, setelah mendengarkan penjelasan untuk susunan pegas seri, sekarang kita akan lanjut untuk mencari susunan pegas paralel. Bahan-bahannya masih sama, hanya saja yang dibutuhkan tambahannya ada satu bambu dengan ukuran 20 cm. Langsung saja kita mencari susunannya. Pentil pertama diikatkan pada ujung bambu kiri atau kanannya. Nah, kemudian pentil kedua kita ikatkan pada bagian kiri bambu. Setelah itu, bambu dengan ukuran 20 cm-nya kita ikatkan pada ujung bawah. Kemudian plastiknya dibolongin dua seperti ini Kiri dan kanan. dan dimasukkan ke bambunya. Setelah dimasukkan, pentil sebelah kiri kita masukkan ke dalam bambu sepanjang 20 cm. Baik, sekarang kita akan mencari panjang mula-mula pegas pertama dan pegas kedua. Untuk panjang mula-mula pegas pertama ada di ukuran 7 cm. Dan untuk panjang mula-mula pegas kedua ada di ukuran 8 cm. Sekarang kita berikan massa seberat 150 gram. Sekarang kita hitung pertambahan panjangnya. Untuk pegas kedua, pertambahan panjangnya 7,5 menjadi 7,5 cm. Dan untuk pegas kedua, panjang pegasnya menjadi 10 cm. Baik, sekarang kita akan mencari konstantanya. Terima kasih. Kemudian, kita akan menghitung konstanta pegas susunan paralel. Diketahui masanya adalah 150 gram ditambah 50 gram. Hasilnya adalah 150 gram. Kemudian, kita ubah menjadi 0,15 kg dengan cara dibagi 1000. Panjang mula-mula 1 adalah 7 cm. Panjang setelah diberi massa 1 adalah 7,5 cm. Panjang mula-mula 2 adalah 8 cm. Dan panjang setelah diberi massa 2 adalah 10 cm. Yang ditanya adalah konstanta paralelnya. Penyelesaiannya, pertama kita cari dulu konstanta satunya dengan cara gaya dibagi delta X atau perubahan panjang sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi panjang setelah diberi massa 1 dikurangi panjang mula-mula 1 sama dengan 0,15 dikali 10 dibagi 7,5 dikurang 7 cm.
sama dengan 1,5 Newton dibagi 0,5 cm. 0,5 cm kita ubah menjadi meter dengan cara dibagi 100, sama dengan 1,5 Newton dibagi 0,005 meter. Kemudian kita dapat mengubahnya menjadi 15/10 dibagi 5/1000, sama dengan 15/10 dikali 1000/5, sama dengan 15.000 dibagi 50, sama dengan 300 Newton per meter. Kemudian kita cari konstanta duanya. Caranya, gaya dibagi perubahan panjang atau delta X, sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi panjang akhir 2 dikurang panjang mula 2, sama dengan 0,15 dikali 10 dibagi 10 dikurang 8 cm, sama dengan 1,5 Newton dibagi 2 cm. Kemudian 2 cm-nya kita ubah dalam bentuk meter dengan cara dibagi 100. Hasilnya adalah 1,5 Newton dibagi 0,02 meter. Kemudian dapat kita ubah menjadi 15/10 dibagi 2/100, sama dengan 15/10 dikali 100/2, sama dengan 1500 dibagi 20, hasilnya adalah 75 Newton per meter. Kemudian kita akan mencari konstanta paralelnya dengan cara konstanta 1 ditambah konstanta 2. Diketahui tadi konstanta satunya adalah 300 Newton per meter dan konstanta 2-nya adalah 75 Newton per meter. Jadi konstanta 1 ditambah konstanta 2 sama dengan 300 ditambah 75, sama dengan 375 Newton per meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari dan menghitung konstanta dari susunan pegas gabungan. Untuk bahan-bahannya, itu kita menambahkan 1 buah pentil. Di sini pentilnya sudah kami ikatkan pada plastiknya. Baik, untuk langkah pertama, kita akan menyiapkan 1 buah bambu berukuran 40 cm. Kemudian kita masukkan pentil pertama pada sebelah kiri ataupun kanan bambu. Nah, setelah dimasukkan pentil pertama, pentil kedua juga dimasukkan ke dalam bambu. Nah, setelah kedua pentil dimasukkan ke dalam bambu, langkah selanjutnya adalah kita akan menyiapkan bambu yang berukuran 20 cm. Kemudian salah satu pentil kita sambungkan pada bambu 20 cm ini. Nah, kemudian kita masukkan pentil tambahan ini atau pentil ketiga ke dalam bambu 20 cm. Nah, pentil ini kita posisikan di tengah-tengah bambu. Setelah dimasukkan, kita akan masukkan kembali bambu pada pentil kedua. Nah, untuk menghitung konstantanya, kita harus mencari panjang mula-mulanya. Untuk panjang mula-mula pertama itu adalah 8,5 cm. Panjang mula-mula kedua adalah 7,5 cm. Dan panjang mula-mula pentil ketiga adalah 15 cm. Nah, kemudian kita akan mencari panjang akhirnya, yaitu dengan massa 100 gram ditambah 50 gram, yaitu 150 gram. Panjang mula-mula pertama adalah 9,5. Maaf, saya ulangi. Panjang akhir pertama adalah 9,5 cm.
Dan panjang akhir kedua adalah 8,5 cm. Yang terakhir ada panjang akhir pentil ketiga, yaitu 18,5 cm. Nah, yuk kita hitung konstantanya. Sekarang kita akan menghitung konstanta pegas susunan gabungan. Diketahui masanya adalah 100 gram ditambah 50 gram sama dengan 150 gram. Kemudian kita ubah dalam bentuk kilogram dengan cara dibagi 1000, hasilnya adalah 0,15 kg. Panjang mula-mula 1 adalah 8,5 cm, panjang setelah diberi massa 1 adalah 9,5 cm. Panjang mula-mula 2 hasil adalah 7,5 cm, panjang setelah diberi massa 2 adalah 8,5 cm. Panjang mula-mula 3 adalah 15 cm, dan panjang setelah diberi massa 3 adalah 18,5 cm. Yang ditanya adalah konstanta totalnya. Sebelum itu, kita harus cari dulu konstanta 1, 2, dan 3. Untuk konstanta 1 dapat dicari dengan cara gaya dibagi delta X sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi panjang setelah diberi massa 1 dikurang panjang mula-mula 1 sama dengan 0,15 dikali 10 dibagi 9,5 dikurang 8,5 cm sama dengan 1,5 Newton dibagi 1 cm. Kemudian 1 cm kita ubah dalam bentuk meter, hasilnya adalah 1,5 Newton dibagi 0,01 meter sama dengan kita dapat mengubahnya menjadi bentuk 15/10 dibagi 1/100. Kemudian kita dapat mencarinya dengan cara 15/10 dikali 100/1 adalah 1500 dibagi 10 sama dengan 150 Newton per meter. Untuk mencari konstanta 2-nya, kita dapat menggunakan rumus gaya dibagi perubahan panjang sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi panjang setelah diberi massa 2 dikurang panjang mula-mula 2 sama dengan 0,15 dikali 10 dibagi 8,5 dikurang 7,5 sama dengan 1,5 Newton dibagi 1 cm. 1 cm kita ubah ke dalam bentuk meter, hasilnya adalah 1,5 dibagi 0,01 meter sama dengan 15/10 dibagi 1/100 sama dengan 15/10 dikali 100/1 sama dengan 1500 dibagi 10, hasilnya adalah 150 Newton per meter. Untuk konstanta 3-nya, kita dapat mencarinya dengan cara gaya dibagi perubahan panjang. Panjang sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi panjang akhir 3 atau panjang setelah diberi massa 3 dikurang panjang mula-mula 3 sama dengan 0,15 dikali 10 dibagi 18,5 dikurang 15 cm sama dengan 1,5 Newton dibagi 3,5 cm sama dengan 1,5 Newton dibagi 0,03 meter. Karena cm-nya kita ubah ke dalam bentuk meter terlebih dahulu. Sama dengan 15/10 dibagi 35/1000 sama dengan 15/10 dikali 1000/35 sama dengan 15.000 dibagi 350. Hasilnya adalah 42,85 Newton per meter. Sekarang kita akan mencari konstanta totalnya. Namun sebelum mencari konstanta total, kita cari dulu konstanta penggantinya dengan cara konstanta 1 ditambah konstanta 2, yaitu 150 ditambah 150. Hasilnya adalah 300 Newton per meter. Sekarang kita akan mencari konstanta totalnya dengan cara gaya total dibagi konstanta total sama dengan gaya pengganti dibagi konstanta pengganti ditambah gaya 3 dibagi konstanta 3, yaitu kemudian kita ubah menjadi 1 per konstanta total sama dengan 1 per konstanta pengganti ditambah 1 per konstanta 3. Kita masukkan angka konstanta penggantinya dan konstanta 3-nya menjadi 1 per konstanta total sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 42,85. Kemudian kita samakan penyebutnya dan didapat hasil 42,85 ditambah 300 dibagi 12.750. Kemudian kita tambahkan, hasilnya adalah 1 per konstanta total sama dengan 342,85 dibagi 12.750. Kemudian kita kali silangkan dengan cara 1 dikali
12,750 dan sama dengan konstanta total dikali 342,85. 1 dikali 12,750 hasilnya adalah 12,750. 342,85 kita pindahkan untuk menjadi penyebut dengan cara K total dikali 342,85 sama dengan 1 dikali 12.750. 1 dikali 12.750 hasilnya adalah 12.750. Kemudian 342,85 kita pindahkan untuk menjadi penyebut. Jadi K total sama dengan 12.750 dibagi 342,85. Hasilnya adalah 37,18 Newton per meter. Jadi K totalnya adalah 37,18 Newton per meter. Baiklah teman-teman, sampai di sini percobaan susunan pegas kita pada kali ini. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun banyak kekurangan dalam video kami. Wajarlah manusia, bukan nabi. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.